Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adendra Putri, NIM 35 2018 009 dari Prodi Sejarah yang akan menjelaskan materi saya tentang perkembangan Cina modern dan hubungan Cina modern dengan negara Malaysia abad ke-21. Video pembelajaran ini merupakan tugas mandiri saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Asia Timur. Untuk materi yang pertama adalah perubahan yang dilakukan negara Cina untuk mempersiapkan negaranya menjadi negara modern. Cina dikenal sebagai negara yang memberikan pengaruh paling besar bagi perekonomian dunia. Banyak ahli yang memperkirakan Cina bisa menyalip Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia. Pada abad ke-20, Cina mulai mengalami berbagai revolusi yang membuat stabilitas ekonomi domestiknya bergejolak, sehingga Cina melalui kepemimpinan sentralistiknya berupaya memodernisasi perekonomiannya dan menghasilkan kebijakan yang pragmatis. Pada masa pasca pemerintahan Mao Zedong, Cina mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang terbuka bagi kerjasama internasional. Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping setelahnya, keterbukaan ini semakin longgar, utamanya untuk merekonstruksi krisis ekonomi yang disebabkan oleh isolasi perdagangan pada masa Mao. Keterbukaan ini juga disertai dengan perlahan masuknya demokrasi dalam tata kelola hubungan internasional. Pada abad ke-21, keterbukaan ini semakin menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Cina yang ekspansif atau terbuka dan hegemoni. Cina dipersepsikan memiliki 5 strategi untuk meraih keunggulan ekonomi dalam kerangka pembangunan, yaitu: yang pertama adalah pembangunan yang berkedamaian merupakan cara yang tidak terhindarkan dalam menuju modernisasi Cina. Yang kedua, mempromosikan perdamaian dan pembangunan dunia seiring dengan pertumbuhan Cina sendiri. Yang ketiga, reformasi dan inovasi dalam pencarian keuntungan bersama dan pembangunan umum dengan negara-negara lain. Yang keempat, pengembangan dengan bergantung pada kekuatan sendiri. Dan untuk yang kelima yaitu membangun dunia yang harmonis dalam perdamaian yang berkesinambungan dan kesejahteraan bersama. Untuk menjadikan Cina sebagai negara yang sosialis dan modern, maka dari itu ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh negara Cina. Yang pertama, Cina akan melonggarkan akses pasar bagi investasi asing dan memperluas akses ke sektor jasanya. Yang kedua, Cina juga akan memperdalam reformasi pasar keuangan, memperkuat regulasi sektor keuangan, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih baik. Yang ketiga, Cina akan memperkuat perusahaan negara. Yang keempat, Cina membuat peraturan hukum yang jelas dan tegas, lingkungan yang bersih, kelas menengah yang meluas, transportasi publik yang modern, serta makin kecilnya kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dan yang terakhir itu adalah kelima, Cina menegaskan untuk memiliki sistem politik sendiri dan tidak akan pernah menyalin sistem politik negara lain. Selain itu, ada juga beberapa hal yang dapat membuat perubahan di negara Cina sehingga menjadi negara yang maju dan modern, yaitu mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, memilih jadi pedagang daripada karyawan, makanan yang sehat, kerja keras, dan memiliki kota tujuan pariwisata. Pembahasan yang kedua adalah transformasi khususnya dalam bidang industri di negara Cina. Transformasi dalam bidang industri di negara Cina dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan perkembangan yang baik. Perubahan orientasi Cina yang menjadi lebih terbuka pada pasar baru terjadi setelah adanya reformasi ekonomi di masa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dalam reformasinya melakukan restrukturisasi atau penataan kembali dalam sistem ekonomi negara Cina.
Cina dalam proses pembuatan kebijakannya terkenal dengan proses birokrasi yang terfragmentasi atau terbagi dan harus membuat sebuah konsensus dasar. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina saat ini dapat dikatakan sukses dalam implementasinya atau dalam pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara Cina itu yang pertama adalah sistem pajak, yang kedua sistem manajerial pabrik, yang ketiga peraturan ketenagakerjaan, yang keempat desentralisasi, dan untuk yang kelima restrukturisasi terhadap industri ringan dan industri berat. Setelah adanya reformasi di masa Deng Xiaoping dan kebijakan-kebijakan industri tersebut membuat Cina semakin sukses karena Cina sudah memiliki jaringan pabrik, pemasok layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang rumit yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Selain itu juga, Cina mempunyai tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas. Materi yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan hubungan internasional dalam kawasan Asia Timur dan secara global. Pada abad ke-21, Cina mengumumkan kebijakan luar negerinya yang bersifat damai. Hal ini dimaksudkan bahwa Cina bukanlah ancaman bagi kawasan Asia Timur maupun dunia. Yang dimaksudkan dengan Cina adalah ingin membangun dunia dengan melakukan kerjasama dan saling berbagi keuntungan juga inovasi kepada negara-negara lain. Selain menciptakan kondisi yang harmonis, Cina juga mempunyai tujuan untuk menyaingi perekonomian Amerika Serikat di dunia. Untuk mewujudkan hal itu, Cina membangun persaingan lewat Asia Timur dikarenakan secara geopolitis menguntungkan Cina. Setelah adanya Perang Dingin, orientasi kerjasama Asia Timur mengarah ke bentuk regionalisme. Pada saat itu, Jepang berperan sebagai pemimpin kerjasama regionalisme. Namun, Jepang enggan untuk memimpin kembali secara politik dan militer di kawasan Asia Timur, karena hal itu tidak menguntungkan bagi Jepang. Jepang lebih memilih untuk mengembangkan pengaruhnya lewat sektor ekonomi. Asia Timur menghadapi kendala dalam melakukan kerjasama antar negara kawasan dikarenakan tidak adanya wadah regionalisme yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dan manajemen yang efisien dalam menangani konflik perdagangan yang akan terjadi. Hal tersebut merupakan peluang besar bagi Cina untuk mengembangkan dominasinya di kawasan, karena secara perlahan Cina menjadi tolak ukur kebijakan luar negeri di sektor ekonomi di kawasan Asia Timur. Selain itu, kebijakan politik luar negeri Cina yang terbuka dan ramah dalam menjalin kerjasama mempengaruhi cara pandang negara-negara Asia Timur yang sebelumnya memandang Cina sebagai ancaman. Cina melihat wilayah Asia sebagai saluran strategis untuk merangkul masyarakat internasional dengan prinsip Asia yang harmonis, baik secara multilateral, subregional, maupun bilateral. Cina mengarahkan Asia Selatan, Asia Tengah, dan wilayah Timur Laut Asia dengan menawarkan konsep kesejahteraan bersama di kawasan dengan pendekatan bilateral. Materi yang keempat yaitu pola hubungan antara negara Cina modern dengan negara Malaysia pada abad ke-21. Hubungan Cina-Malaysia mengacu pada hubungan luar negeri bilateral antara kedua negara, Cina dan Malaysia. Setelah berakhirnya Perang Dingin, hubungan luar negeri diplomatik antara Cina dan Malaysia segera berubah secara positif. Karena itu, koneksi politik dan budaya antara kedua negara mulai menguat. Hubungan persahabatan antara Cina dan Malaysia akan tetap solid dan akan terus berkembang. Malaysia dan Cina mempunyai hubungan yang sangat erat dan tangguh, terutama di bidang perdagangan dan ekonomi. Beberapa hubungan yang terjalin antara Cina dan Malaysia yaitu ikatan diplomatik, perdagangan dan hubungan ekonomi, pariwisata, dan militer.
Itulah tadi pemaparan materi video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe dan komen.